Hey, aku Jason, usiaku 29 tahun, aku seorang pengusaha, bisa dibilang aku bukanlah pria lajang karena aku sudah menikah dengan seorang anak kecil sebulan yang lalu. Saat ini dia sedang berbaring di sampingku, tidur dengan nyenyaknya seperti tak punya beban. Anak kecil, kenapa aku bilang istriku anak kecil? Karena dia masih berstatus sebagai pelajar SMA, namanya Larissa. Dia berwajah cantik, imut dan manis, tubuhnya kecil dan lebih pendek dariku. Aku memiliki tubuh setinggi 180 cm, sedangkan dia hanya 155 cm. Pendek sekali bukan, tapi dia cukup menggemaskan meski terkadang menyebalkan dengan sikap kekanak-kanakannya. Kalian pasti bertanya kenapa aku bisa menikah dengannya. Baiklah, aku jelaskan sedikit tentang asal mula aku menikahinya. Sebenarnya aku tidak sengaja menabrak mobil yang dikendarai orang tuanya hingga menyebabkan mereka meninggal. Aku sempat bilang aku akan bertanggung jawab atas hidupnya, aku akan membiayai dan mencukupi kehidupannya. Namun ketika aku dengar dia tidak memiliki sanak saudara lagi, baik dari ibu ataupun ayahnya, aku menjadi tak tega membiarkannya hidup sendirian, yang secara garis besar disebabkan olehku. Aku pun meminta dia untuk tinggal bersamaku, namun dia bilang tak mau tinggal bersama bila tanpa ikatan pernikahan. Why? Tanyaku saat itu. Karena om laki-laki dan aku perempuan, kalau kita tinggal serumah yang sama tanpa ikatan pernikahan, itu akan jadi fitnah. Itulah jawabannya yang membuatku menggelengkan kepala heran. Kenapa harus jadi fitnah? Toh kita kan tidak akan melakukan apapun selama tinggal bersama. Aku bahkan tak memandangnya sebagai seorang wanita. Bagiku dia hanya bocah SMA biasa. Aku tak ada nafsu padanya. Meski aku keberatan dengan keinginannya itu, pada akhirnya aku setuju untuk menikah dengannya dan aku benar-benar menikahinya. Kalian tahu apa yang kami lakukan di malam pertama pernikahan? Dia malah asyik belajar sedangkan aku fokus dengan pekerjaanku. Bukankah itu unik? Harus kuakui, dia gadis yang baik. Dia juga selalu berusaha menunaikan kewajibannya padaku sebagai seorang istri. Dia melayani kebutuhanku sebelum berangkat sekolah. Namun satu hal yang tak pernah dia tunaikan padaku, yaitu nafkah batin. Bagiku, dia bisa melupakan kejadian buruk mengenai orang tuanya pun sudah cukup. Mungkin aku harus menyayangi dia sebagai adikku, bukan istriku. Om, sarapannya udah aku siapin, makan dulu yuk, ajak Larissa yang muncul di balik pintu kamarku. Yah, sebentar lagi saya turun, jawabku yang sedang merapikan dasi. Setelah selesai dengan perlengkapan kantorku, aku pun turun ke bawah menuju meja makan untuk sarapan. Aku melihat nasi goreng 2 piring di atas meja, kemudian aku duduk di meja makan. Aku sudah biasa dengan sarapan yang dia buat. Jika tidak nasi goreng, ya sandwich. Om, hari ini aku pulang telat ya, aku harus kerja kelompok di rumah Dara. Larissa meminta izin. Pulangnya? Tanya aku. Aku memikirkan pulangnya dia nanti naik apa. Naik taksi saja om, toh gak terlalu jauh, jawabnya sambil terus mengunyah. Ya udah, kalau kamu rasa naik taksi aman ya silahkan. Kalau kamu takut pulang, telepon saja aku, nanti saya jemput, tawarku. Gak apa-apa, aku bisa pulang sendiri kok, yakin deh gak akan kenapa-napa. Dia yakin sekali. Ya terserah kamu saja, tapi jangan pulang terlalu malam, anak cewek juga keliaran malam kesannya buruk, ucap ketus. Iya, jawabnya malas. Setelah sarapan kami habis, aku dan Larissa pergi bersama karena kami searah. Aku selalu mengantarkannya ke sekolah setiap hari, tetapi aku mengantarkannya hanya sampai depan gerbang sekolah karena tidak boleh ada yang tahu tentang hubungan kami. Aku masuk dulu ya om, Larissa pamit. Ya, belajar yang benar, jangan main-main terus, aku berpesan. Siap, jawabnya, lalu meraih tanganku dan mencium punggung tanganku dengan takzim. Dia gadis yang baik, didikan orang tuanya baik tentang tata krama dan budi pekerti. Dia membuatku kagum dengan kepribadiannya. Dia keluar dari mobil dan berlari kecil ke arah teman-temannya. Aku melanjutkan perjalananku ke kantor. Aku tidak boleh terlambat, aku ada meeting penting hari ini. Di kantor, hei aku kira belum datang, ucap Vera menyapaku. Aku tersenyum padanya. Kamu terlambat, ucapku mengulas senyum. Iya nih, lagi datang bulan jadi gak mood apa-apa, males banget pergi ke kantor. Tapi kalau gak pergi ya gak punya duit, Vera nyengir. Kalau kamu sih enak, gak datang juga duit tetap banyak, sindirnya padaku. Bisa saja.
Sama saja kali, bantahku. Aku tidak suka memamerkan apa yang aku punya. Ya iyalah, namanya juga bos, duitnya banyak, gak akan habis, celetukku lagi. Aku menanggapinya dengan senyum sambil menyeruput kopiku. Vera adalah temanku sejak SMA. Kami sekolah dan kuliah di tempat yang sama. Dia memang gadis yang kalau bicara ceplas-ceplos, tapi dia gadis yang baik. Dia tulang punggung keluarga, pekerja keras dan rajin. Aku kagum padanya. Karena itu, jadi aku memberikan dia posisi di kantorku sebagai asisten pribadiku. Dia yang selalu mengatur jadwalku dan menghandle semua pekerjaanku jika aku sakit atau sibuk. Kamu belum mau nikah, Ver? Tanyaku ingin tahu. Karena gadis secantik dia belum menikah di usia matang menurutku. Dia seusia denganku. Belum aku masih harus cari uang buat keluargaku. Aku belum mau menikah, takut salah pilih, jawabnya santai. Kamu gadis yang hebat, jujur aku kagum sama kamu, pujiku. Dia tersipu malu. Ya udah, kamu saja yang nikah sama aku mau kok, candanya lalu tertawa. Aku sudah menikah, Ver, mana mungkin aku menikah lagi. Lagi pula aku hanya kagum padamu, tak lebih dari itu, gumamku dalam hati. Aku bukan tipe orang yang pilih-pilih pada perempuan, hanya saja aku memang sulit jatuh cinta. Aku tak pernah pacaran selama hidupku. Aku memang dekat dengan banyak wanita, tetapi aku hanya menganggap mereka teman, tak lebih. Sulit sekali untuk jatuh cinta. Larissa, mana sih, jam segini belum pulang? Bikin khawatir saja, gerutuku kesal karena sudah jam 9 malam, tapi Larissa belum pulang juga. Aku menunggunya di ruang tamu. Gadis itu memang sering pulang terlambat karena keasikan bermain dengan teman-temannya. Ting tong, suara bel berbunyi. Akhirnya dia pulang. Gegas aku membukakan pintu untuknya. Ketika aku membuka pintu, dia nyengir padaku. Mungkin takut dimarahi karena pulang terlalu malam. Kamu dari mana saja? Jam segini baru pulang, tanyaku kesal. Bukan waktunya jam segini, anak sekolah pulang. Maaf om, tadi sehabis belajar aku keasikan nonton drakor. Hehe, jawabnya polos, seakan tak punya dosa. Dasar kamu, kan bisa nonton di rumah. Kamu tahu nggak, saya khawatir nunggu kamu pulang. Aku memarahinya kali ini. Dia menunduk. Maaf om, janji deh gak gitu lagi, ucapnya. Dia berjanji. Aku pun luluh. Cepat masuk mandi, ganti baju, terus tidur, perintahku. Dia mengangguk patuh. Dia lalu berlari menaiki tangga menuju kamarnya. Dasar anak gadis zaman sekarang memang susah untuk diatur. Mereka melakukan apapun sesuka mereka. Kesal sekali aku. Aku mau masuk ke dalam kamarku dan membaca novel kesukaanku sambil menyandarkan punggungku. Tak lama kemudian Larissa masuk ke dalam kamarku dan langsung membanting tubuhnya di atas kasur yang kutempati. Kamu ngapain di sini? Tanyaku. Mau tidur di sini lagi, jawabnya. Lalu menarik selimut dan menutup tubuhnya. Kamu kan punya kamar sendiri, Sah. Jangan tidur di sinilah. Kamu jadi suka banget tidur di kamar saya, gerutuku kesal. Habisnya kamar om hangat, aku selalu tidur nyenyak di kamar om, jawabnya polos. Astaga, apa dia tidak tahu bahayanya tidur dengan lawan jenis? Sepolos itukah dia? Tanyanya dalam hati. Dia memang menyebalkan. Tanpa mendengarkan keluhanku, dia tidur terlelap di sampingku. Lihatlah, dia bahkan sekarang sudah berani tidur di kamarku. Dia tidak pernah mempedulikan aku yang melarangnya. Namun ketika melihat wajah imutnya ketika tidur, aku sering tersenyum sendiri. Kalian tahu, dia sangat cantik ketika tertidur. Aku pun tidak tahu apakah aku akan memiliki rasa yang berbeda kepadanya setelah lama bersama atau tidak. Sebab dia sedikit nakal. Dia sering menggodaku dengan kata-kata dan sikap yang selalu membuatku geli, dan sikap manjanya yang tak bisa kuhindari. Hei bangun, aku mengguncang tubuh Larissa yang masih terlelap di bawah selimutnya. Bangun Sah, udah siang nih, kamu harus sekolah. Aku kembali mengguncang tubuhnya. Kali ini dia bangun, dia mengucek matanya dan masih mengantuk. Apa sih om, ganggu aja, aku masih ngantuk, keluhnya karena tidurnya terganggu. Udah siang tahu, jam 7 nih, kebo banget kamu ini, gerutuku. Dia langsung melotot melihat ke arah jam dinding di kamarku dan langsung berlari ke kamar mandi. Dasar gadis aneh, ucapku ketika melihat Larissa tergesa-gesa masuk ke kamar mandi. Aku mengambil arlojiku dan mengenakannya di lengan kiriku. Terdengar suara percikan air dari dalam kamar mandi. Larissa pasti sedang mandi. Aku mengenakan kaos kakiku dan bersiap untuk turun ke bawah untuk sarapan. Om, panggil Larissa dari kamar mandi. Apa, jawabku. Tolong ambilin handuk dong om, aku lupa, rengeknya. Bagaimana tak lupa, dia mandi di kamarku bukan? Mana ada barang-barangnya di sini.
Aku mengambil handuk bersih dan kering dari lemariku lalu menyodorkan padanya, yang membuka sedikit pintu kamar mandi. "Makasih Om," ucapnya senang. "Gak makasih gimana, kan udah diambilin," gerutuku dalam hati. Belum sempat aku keluar dari kamar, Larissa sudah keluar dari kamar mandi dengan hanya memakai handuk saja yang melilit tubuhnya. "Astaga," ucapku lalu memalingkan mataku. "Loh, kenapa?" tanyanya heran. "Om, kenapa? Kok kaget lihat aku pakai handuk?" "Gak usah banyak tanya, cepat ke kamar kamu dan pakai baju, kita terlambat," perintahku tanpa menoleh padanya. Bahaya sekali jika aku melihatnya terus-menerus memakai handuk. Iya tunggu ya," dia langsung berlari keluar. Aku bernafas lega karena Larissa sudah keluar. Hampir saja imanku goyah karenanya. Aku menunggunya di meja makan sambil membuat sarapanku sendiri. Dia telah siap dan bergabung denganku duduk di meja makan. "Om, kok gak bikinin buat aku?" tanyanya saat aku hendak memakan roti selai milikku. "Kamu bikin sendiri, saya telat gara-gara kamu," jawabku ketus. Om jahat deh, kan biasanya aku yang bikinin sarapan buat Om, kenapa gak sekalian buatin buat aku juga?" tanyanya. Benar juga apa yang dikatakannya, aku memang selalu kalah kalau bicara dengannya. Aku memberi roti selai milikku padanya, dia tersenyum senang dan memakannya dengan lahap, sedangkan aku membuat yang baru pastinya. "Besok ada acara reuni sekolah, kamu datang enggak?" tanya Vera saat kami sedang makan siang bersama. "Enggak tahu, aku malas," jawabku simpel. "Malas kenapa? Takut ketemu mantan?" goda Vera. "Enggak kok, cuma malas saja, lagian banyak kerjaan," elak aku. "Ayolah, udah lama banget kita enggak ketemu mereka, masa kamu gak pengen tahu kabar mereka?" Iya, aku ikut deh," jawabku pasrah. Vera tersenyum senang mendengar jawabanku. "Mereka pasti bawa pasangan, aku nggak punya pasangan," keluh Vera. "Ya cari cowok, kan banyak." "Enggak ah, aku mau tahu kabar si Fandi, apa dia masih lajang ya? Aku mau gebet dia lagi." Vera tampak gembira ketika menyebut nama Fandi, mantan pacarnya di SMA dulu. "Oh iya, Sylvia pasti masih cantik kayak dulu." Vera tiba-tiba menyebut nama Sylvia, gadis yang pernah menyukaiku saat SMA, tapi aku tak pernah membalas perasaannya karena aku memang tak menyukainya. "Terus?" tanyaku. "Ya sekarang kan udah dewasa, dia pasti cantik banget, kamu gak akan nolak lagi?" Vera menggodaku. "Terserah," jawabku ketus. Aku tak suka saat Vera membalas soal Sylvia. Aku tidak menyukainya bukan karena Sylvia menyebalkan, tapi karena aku pernah melihatnya bercumbu dan tubuhnya digerayangi oleh Marvel, teman sekelasku di gudang sekolah. Pantaskah gadis seperti Sylvia disebut gadis baik-baik? Mungkin saja bukan hanya Marvel yang menjarah tubuhnya, karena dia tampak seperti gadis yang nakal bagiku. Aku tidak suka. "Kenapa sih kamu tidak suka Sylvia? Dia kan cantik," tanya Vera. "Gak apa-apa, gak suka saja." "Salah," aku balik bertanya. "Ya enggak, cuma aneh saja. Apa jangan-jangan kamu suka yang berbatang juga?" Perkataan Vera membuatku tersendak. "Apaan sih?" tanyaku kesal. Dia tertawa. "Mana suka aku dengan sesama jenis, aku pria normal, aku menyukai wanita, hanya untuk saat ini belum saja." "Habisnya kamu udah tua masih lajang," ledeknya. "Aku tua, kamu juga," aku berbalik meledeknya. Dia cemberut. "Kena kan?" ledekku, lalu aku tertawa puas. "Om, makan malam dulu," panggil Larissa padaku yang sedang asyik nonton pertandingan bola. "Iya," jawabku, lalu menghampirinya yang sudah duduk di meja makan. Dia memasak beberapa jenis makanan tanpa enak sekali. Aku pun mengambil piring, menuangkan nasi dan mengambil lauk masakannya. Rasanya enak, entah kenapa Larissa pandai masak meski masih pelajar SMA. "Kenapa kamu jago masak?" tanyaku. "Aku sering belajar dari ibu. Ibu kan punya warung makan, jadi aku sering bantuin ibu. Kata ibu, perempuan itu harus bisa masak supaya suaminya bahagia," jawabnya polos. "Ah iya, mungkin aku beruntung karena bisa memiliki istri yang jago masak sepertinya." "Saya kira kamu kursus masak." "Buat apa kursus masak? Toh ibu juga bisa ngajarin. Ibu kamu pasti bangga punya anak seperti kamu," ucapku
aku. Dia langsung menghentikan makanannya, wajahnya sedih dan berlari ke kamarnya. "Sah," panggilku. Dia selalu sedih ketika ibunya disebut. Aku maklumi itu karena dia masih remaja, dia masih membutuhkan kasih sayang orang tuanya, dan aku malah tak sengaja membunuh mereka. Aku menghentikan makanku. Aku berlari menyusul Larissa ke kamarnya. "Sah," ucapku sambil membuka pintu kamarnya perlahan. Dia menenggelamkan wajahnya di atas bantal. Dia terisak. Aku mendekatinya. Aku mengusap kepalanya lembut. "Sah, maaf ya, saya nggak bermaksud menyebut ibu kamu. Sungguh saya nggak sengaja," jelasku, berusaha menghentikan tangisnya. "Sah, tolong maafkan saya ya." Larissa berhenti menangis. Dia bangun dan berbalik menghadapku. Dia mengusap air matanya dan menghambur ke pelukanku. Dia menangis di badanku. Aku tahu dia sedih karena aku membahas tentang ibunya yang telah tiada. Belum lagi akulah penyebab kematian mereka. "Maafkan saya, Sah," ucapku sambil terus mengelus punggung lembut seperti seorang kakak kepada adiknya. Meski usiaku sudah hampir kepala 3, tapi aku masih muda dari segi penampilan. Bisa dibilang aku lebih cocok jadi kakaknya. Larissa tampaknya betah di dalam pelukanku. Aku membiarkannya menangis di pelukanku sepuasnya. Aku membalas pelukannya. Tubuhnya hangat dan wangi, khas seorang gadis. Aku menoleh ke bagian lehernya yang putih dan mulus. Imanku mulai goyah. Shit, jangan, dia masih sekolah. Kepalaku terasa akan meledak. Kurasakan wajahku panas. "Tahan Jason, tahan, dia masih sekolah," gumamku lagi. Aku harus bisa menahan diriku, jangan sampai melusak Larissa yang masih mengejar impiannya. Apa aku menginginkannya? Itu artinya aku sudah menganggapnya sebagai wanita dewasa. Shit, fuck. "Sah, hari ini saya ada acara reuni SMA. Saya bakal pulang malam. Kamu jangan lupa kunci rumah ya." "Oke om, hati-hati ya. Jangan pulang terlalu malam. Aku takut," balas chatnya. "Oke," balasku. Aku meletakkan kembali ponselku di atas meja kerja dan mulai berkutat kembali dengan pekerjaanku. Rencananya aku dan Vera malam ini akan menghadiri acara reuni sekolah. Meski kemarin aku menolaknya, tapi aku pikir tak apa sesekali aku ikut acara reuni, karena hanya terjadi dalam beberapa tahun sekali saja. Aku sesungguhnya ingin membawa Larissa ke acara itu, ingin memperkenalkannya sebagai istriku agar teman-temanku tak menganggapku lajang. Tetapi masalahnya adalah Larissa masih anak SMA. Jika mereka tahu aku menikahi bocah SMA, aku akan dicap sebagai pedofil. Tidak, lebih baik jangan. Aku harus menunggu sampai Larissa lulus sekolah, barulah aku akan memperkenalkannya sebagai istriku. Larissa masih sekitar 2 tahun lagi menempuh masa sekolahnya. Saat ini dia baru kelas 1 SMA dan sudah berada di semester 2. Mungkin sebentar lagi akan naik ke kelas 2 dan setelah itu kelas 3 lalu lulus. Yah, aku harus menunggu hingga hari itu. Malamnya setelah pekerjaan kantor selesai, aku dan Vera mengendarai mobilku untuk ke gedung sekolah tempat kami belajar dulu. Jaraknya sekitar 20 menitan. "Aku deg-degan nih," ucap Vera yang seolah tak nyaman dengan posisi duduknya. "Kenapa?" tanyaku. "Deg-degan karena mau ketemu Fandi. Kemarin aku coba cari kontaknya, nemu akun sosial media dia yang udah aku kepoin. Dia ngerespon aku. Aku tanya apa dia udah nikah atau belum. Dia jawab belum. Hihi, aku seneng banget karena dia masih lajang. Ada kesempatan buat aku, hehe." Vera tampaknya senang. "Yakin masih lajang? Siapa tahu dia bohong, taunya udah punya bini, udah punya anak," aku menggodanya. "Is, kamu tuh ya bukannya ngedukung malah nakutin." Vera ngambek. "Haha, iya deh, sorry, abisnya kamu seneng banget." Aku tertawa ringan menanggapi sikap Vera yang ngambek. "Iya seneng dong, cinta lama bersemi kembali." Vera tersenyum senang seakan dia sedang bahagia. "Baiklah, kuharap kali ini kamu dan Fandi menjalani hubungan yang serius karena sudah sama-sama dewasa." Kami telah sampai di gedung sekolah bekas kami belajar dulu. Sudah tua namun masih berdiri kokoh. Aku dan Vera turun dari mobil dan berjalan bersama memasuki ruangan kelas. Semuanya belum banyak berubah, hanya dinding-dindingnya saja yang sedikit terkelupas di beberapa bagian. Di sana sudah banyak teman-teman SMA kami yang hadir, mungkin hampir semuanya. Mereka tampak sudah dewasa dan mapan. Ada yang datang dengan istri dan suaminya, ada yang membawa anaknya, ada juga yang membawa kekasihnya.
Semua orang tampak saling sapa dan bernostalgia mengingat masa lalu. "Jason!" teriak seorang memanggil namaku. Aku menoleh, seorang pria berperawakan jangkung besar melambaikan tangan padaku. "Rudy!" aku memanggil namanya. Dia berlari ke arahku dan menjabat tangan setelah kami berhadapan. "Apa kabar lu?" tanyanya. "Baik, lu sendiri?" tanyaku. "Gue baik, gue kira lu gak bakal datang." Ya, tadinya emang gak bakal datang, tapi dipikir lagi gak ada salahnya gue datang. Toh gak setiap hari ada acara beginian. Bener banget, gue juga sempetin datang soalnya kangen masa-masa SMA dulu. "Kayaknya lu udah mapan nih, udah jadi bos?" tanyanya ketika melihat penampilanku yang masih memakai setelan kantoran. "Ah, enggak juga, cuma perusahaan kecil kok." "Lu sendiri juga kayaknya udah mapan," balasku saat melihat penampilannya rapi. "Ya gitulah, alhamdulillah ada kemajuan," jawabnya sungkan. "Lu udah nikah belum? Kok gak bawa bini?" tanyanya dengan celingak-celinguk melihat ke sekelilingku. "Belum, gue masih suka menyendiri," jawabku bohong. "Maaf ya Larissa, untuk saat ini aku bohong dulu." "Ya elah, dari dulu lu emang gitu, gak suka sama cewek. Umur lu udah tua bro, gue aja udah punya anak 2, ucapnya sedikit meledek. "Gak bawa anak-anak?" tanyaku. "Enggak, mereka gak bisa dibawa malam-malam, istri gue juga gak mau ikut. Ya udah gue pergi sendiri deh." "Oh, tadi gue lihat lu datang sama si Vera, apa jangan-jangan kalian pacaran?" selidik Rudy. "Is kagak, dia kebetulan kerja di tempat gue, jadi gue pergi bareng sama dia," jelasku. "Oh gitu, kirain kalian anu." Rudy menggerak-gerakkan dua alisnya seolah mengatakan bahwa aku dan Vera punya hubungan spesial. "Kagak, dia akan balikan sama Fandi. Lagian gue gak gampang suka sama cewek. Gue sama Vera udah berteman sejak lama, gak mungkin kita jatuh cinta. Bisa saja kan teman jadi cinta. Ya, tapi gue akan pilih cewek yang baru gue kenal buat dijadiin istri. Soalnya kalau temen sendiri, gue udah tahu sifat dan kebiasaannya." Haha, aku menjawab disertai tawa. Rudy pun tertawa mengikutiku. "Jason?" tanya seorang di belakangku dengan menepuk pundakku. Aku menoleh. "Sylvia," ucapku ketika melihat siapa yang menyebut namaku tadi. "Itu Sylvia, gadis yang pernah menyukaiku dulu saat sekolah. Apa kabar?" tanyanya ramah. Dia sangat cantik dengan dandanan dewasa. Dia memakai kemeja putih berkerah yang dua kancing atasnya terbuka, menampakkan dada indahnya dengan sedikit sembulan dua buah dadanya. Dia juga mengenakan rok pendek selutut yang dibelah di bagian pinggir. Senyumnya tetap sama, manis dan cantik. "Baik," jawabku. "Kamu makin ganteng ya setelah dewasa. Wajah kamu gak berubah, masih seperti umur 20 tahun," pujinya. Ya, bisa dibilang wajahku memang baby face. Aku terlahir tampan, aku akui itu. "Bisa saja, kamu juga sama kok, masih cantik seperti dulu," pujiku. Dia tersipu malu. Aku menatap tubuh indahnya dari atas sampai ke bawah, sungguh sempurna. Bentuk tubuhnya yang tinggi dan ramping, dua bulatan dadanya lumayan besar hingga tercetak jelas di balik kemeja putihnya, membuatku menelan ludah kasar. "Jason, kamu udah nikah?" tanya Sylvia. Belum kepikiran," jawabku bohong lagi. "Sama dong, aku juga belum," balasnya malu-malu. "Ah iya, aku mengerti maksudnya. Mau minum?" tawar Sylvia menunjuk ke arah minuman di meja. "Boleh," jawabku. Dia pun mengambil 2 gelas jus untuk kami dan memberikan 1 untukku. "Thanks," ucapku. Dia tersenyum. "Kenapa acaranya diadakan malam?" tanyaku. "Nggak tahu, katanya supaya lebih seru aja. Kalau siang kan pada sibuk, bakalan jarang ada yang datang," jelasnya. Aku mengangguk. Tampaknya ini hanya reuni murid saja, tak ada guru dan wali kelas yang datang. Pesta dibuat seolah berada di diskotik dengan cahaya lampu remang-remang dan musik disco. Gedung sekolah ini sudah hampir ditutup karena sudah tua, jadi wajar jika tidak ada larangan mengadakan pesta di sini. Banyak yang menari bersama pasangannya, ada juga yang menari dengan anaknya, sementara aku hanya sendiri. Sylvia mengajakku menari bersamanya, tapi aku enggan. Aku tidak suka menari. Aku memilih untuk duduk saja melihat mereka. Aku kembali memperhatikan Sylvia yang menari dengan lincahnya, menggerakkan tubuhnya yang indah. Apalagi bagian dada dan bokongnya itu sangat menonjol, membuatku merasakan sesuatu yang aneh dalam tubuhku. Aku tahu jiwa lelakiku bangkit. Aku tidak boleh membiarkan diriku terjebak dalam kesalahan. Meski Larissa hanya anak SMA, tapi dia istriku. Aku harus menghargainya. Aku tidak boleh mengkhianatinya dengan menyukai wanita lain.
apalagi Sylvia. Aku tahu masa lalunya, Larissa lebih baik darinya. Aku bangkit dari dudukku, aku mencari Vera namun tak bertemu. Aku memutuskan untuk pulang saja. Aku tak tahan di sini. Aku bisa saja terjerumus karena melihat keindahan tubuh Sylvia yang seolah menggodaku. Aku pun pergi dari tempat itu tanpa berpamitan kepada siapapun. Aku melajukan mobilku cepat untuk segera sampai di rumah. Lebih baik aku pulang dan tidur saja daripada terpesona melihat Sylvia. Bisa-bisa aku malah terjebak dengan cinta terlarang setelah mendengar ucapannya bahwa dia juga lajang. Aku tahu maksudnya. Meski aku menyukai lekuk tubuhnya, tapi aku tetap tidak menyukainya. Bagiku dia hanyalah gadis murahan yang suka digerayangi banyak pria, tak lebih dari sekedar jalang. Aku telah sampai di rumah. Segera saja aku masuk setelah membuka kunci dengan kunci duplikat yang aku bawa setiap pergi. Ketika masuk ke dalam kamarku, aku melihat Larissa sudah tidur. Aku pun segera mandi dan berpakaian. Aku mengambil tempat tidur di sampingnya. Perlahan aku mendekatinya dan memeluk tubuhnya dari belakang. Boleh kan kalau cuma memeluk, tanyaku pada diriku sendiri. Aku memeluk tubuhnya erat, tak melakukan hal terlalu jauh. Aku takut diriku tidak terkontrol.